with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallah. Akan menyampaikan kepada beliau-beliau yang telah menyampaikan kita kepada Islam ini dan orang-orang tua kita semua menjadi penerang di alam kuburnya. Yang terutama adalah keluarga besarnya Bu Haji Mus yang telah meninggal. Mudah-mudahan betul-betul ini pun akan menjadikan ladang pahala beliau di alam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibullah ila rabbina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baiti sayyidina Muhammad. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir lana wa sidqil Termasuk ila rohi Bapak Haji Jahriyas Rahmatullah bin Muhammad Siraj. Semua sesan ila rohi Ibu Haja Siti Kos Markina binti Wirios Sudarma. Semua sesan ila rohi Bapak Siraj bin Muhammad Subli. Semua sesan ila rohi Bapak Siswa Marianto bin Kartarjo. Semua sesan ila rohi Bapak Kitaka bin Siswa Marianto. Semua sesan ila rohi Ibu Fitri Rohani binti Siswa Marianto. Semua sesan ila rohi Bapak Suryadi bin Mustari. Semua sesan ila rohi Ahli Kubur Hajar Santan Hajar Majelis Hajar Karya Baparallahu Bahawa Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidina. Amin. Kita mulai dengan berdoa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal
والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin sadaqallahul azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah ajma'in wa bihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa hamdu wa syukru wa qawlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim al-bisultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi ahwali wal afat wa taqulana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairi fil hayati wa taghfiruna ma qawla wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa ahdina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujib qarib da'wat ya qadir hajat ya qadir hajat wa qadir hajat sadaqallahu al-azim sadaqa rasulullah bil karim wa nahnu ala dzalika min syahidin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rizqna fi kulli harfin minal qur'an halawah wa bi kulli juz'in minal qur'an sajaa. Allahumma rizqna bi al-alfa wa bil barakah wa bi tawbah wa bi sawaba wa bil jim jabala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bil dalila wa bil zali wa bil ra rahmata wa bil za'i zakah wa bil sin sa'adah wa bil shin sifa'ah wa bil sad sidqah wa bil dal diya'ah wa bil tarawat wa bil jabra wa bil ayn ilma wa bil ghaib gina wa bil falahat wa bil qaf qurbatan wa bil kaf karamah wa bil lam nutqah wa bil mau'izah wa bil nur nurah wa bil usnah wa bil ha'i hidayah wa bil ya'i yakin. Allahumma anfa'na bil qur'anil azim wa anfa'na bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz anna kana tilawatil qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahqiqin kalimatin aw naqdiha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadah aw nuksanin aw ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alaihi aw radhi aw masakin aw sahmin aw su'in ilhamin aw ta'jilin inda tilawatil qur'an aw kasrin aw sur'anin aw zanatul lisanin aw waqtin bighairi wuquf aw idghami bighairi mudgham aw idharin bighairi bayan aw madin aw tasdidin aw hamzatin aw kasrin aw iradin bighairi ma katabahu aw qillatin raghabatin wa rahmatin inda ayatul rahmah wa ayatul adab faghfir lana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an wa najina minan nari bil Qur'an wa akhirna bi jannati bil Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa ala sirati nuran wa bil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaban wa ila al-khairati kulliha dalilan faktubna ala tamami wa rizqna adai bi qalbi wa lisani wa khudil khairi wa sa'adah wal basarah minal iman. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin madhari lutfi wa nur arshihi wa Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salaman tasliman katsira amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada pantun nih Bu. Beli kain katun di tokonya Mpok Kini. Karena kami mau pantun, mohon izin Pak Joni. Pak Haji. Alhamdulillah. Lanjut pantunnya. Lanjut. Beli daun salam di pasar Gria. Pulangnya mampir ke rumah Bu Hajah Mustaqimah. Yang jawab salam saya doakan hatinya semakin kaya, hidupnya berkah, rizkinya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي حكم بانقضاء الأعمار وفناء هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah, pagi-pagi nyari ubur-ubur. Mana cakepnya? Gimana ya? Ulangi ah, yang kompak Bu, semangat. Pagi-pagi nyari ubur-ubur. Pulangnya mampir ke tukang bubur. Pagi hari ini nyo bersama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Syukur, mari selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha Sabur. Jamaah, si Ahmad pergi ke warung Bang Somad, beli ketupat jumlahnya 4. Semua mari bersama kita berselawat kepada Nabi Muhammad, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Siap berselawat kepada Nabi Muhammad? Yuk sama-sama Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Semoga selawat yang kita gaungkan senantiasa membuat kita selalu didoakan, diselawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, diampuni dosa kita insya Allah dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bu, sebelum kita pembukaan nih, betul ya? Habis ini kita buka acara ya, Bu Robi. Tadi subhanallah luar biasa. Acara ini kita awali dengan khutbul Quran. Mohon izin Ustazah menambahkan sedikit tentang khutbul Quran ini ya. Itu luar biasa keutamaannya. Bayangkan di saat di akhirat nanti Allah akan menegur kita siapa yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Fi yaumin la zilla illa zillullah, pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah singgung kita dalam sebuah ayat, ha antum haula'i jadatum anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha ya anhum yaumal qiyamah. Di dunia kita sama-sama orang yang terdekat pasti suka saling membela, betul Bu? Bahkan sampai ranah hukum ada namanya pengacara yang suka membela mereka yang mempunyai case-case tertentu. Nah di akhirat siapa yang akan membela kita? Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Siapa yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan menjadi pelindung kita? Al-Qur'an. Kata Nabi Muhammad, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an nanti kelak di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat buat kita semua yang baca Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya as-siyam wal Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa dan yang baca Al-Qur'an. Kata Al-Quran bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul Quran, ay Rabb, mana'tuhu nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, di tengah malam hamba ini membaca Al-Quran. Kan tadi kita sudah doa ya. Doanya apa ketika senang Al-Quran? Wa zubni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Bila aku rizki ya Allah untuk selalu bisa senantiasa baca Al-Quran di penghujung malam ya. Ana al-laili dan di penghujung siang wa atrafan nahar. Semoga Al-Qur'an yang sudah kita baca akan memberi kita ya syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita buka acara kita dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Bu Robi. Baik, Pak Dodi terima kasih nih. Tadi pantun-pantunnya menggetarkan hati ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang hari ini sudah menghatamkan Al-Quran, ibu-ibu semuanya selalu dilimpahi keberkahan. Amin ya Semoga huruf-huruf yang dibaca mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan. Ya, dan insya Allah nanti akan menjadikan ibu-ibu semuanya dan kita yang membacanya menjadi syafaat di yaumil akhir. Baik Bapak dan Ibu, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi sudah diawali dengan Khatamul Quran, yang kedua pembukaan, yang ketiga ada Yasin dan Tahlil, kemudian sambutan tuan rumah, dilanjutkan dengan Rawi dan Mahalul Qiyam, kemudian disusul dengan santunan anak yatim. Berikutnya akan kita dapatkan siraman rohani dari Ustaz Sofyan Sauri dalam bentuk tausiah dan doa. Dan nanti sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan tempat ini, kita akan sama-sama menutup acara pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, setelah kita buka, acara selanjutnya adalah Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Ustazah Entin. Kepada Ustazah Entin dipersilakan. Nanti ibadah yang akan dilakukan oleh kakak saya, oleh adik-adik keponakan saya akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran ya Bu. Mohon doanya semoga selama ibadah di sana akan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini kakak saya ini saking senangnya, saking bahagia, masya Allah. Ya. Nah, baik. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Al-Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Ustadz Sofyan Sauri LC yang mungkin masih di perjalanannya ya, kita doakan semoga Bapak Ustadz diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran sampai tempat ini. Kepada yang kami hormati Ibu Ustazah Antin, Ibu Ustazah Rofiqah, Ibu Ustazah Nurheri, Ibu Ustazah Hajah Sri Mariatun, Bapak Ustadz Haji Amin Mahmudin, Bapak Ustadz Supriyadi, yang semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah ridho, Allah berikan kemudahan rezekinya. Dan karena kita masih butuh guru-guru kita, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan, peserta dari program One Day One Juice, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, Allah berikan ridho, dan semoga bisa istiqomah untuk selalu tiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua RT 12, ibu-ibu warga RT 12, para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan taksib saya kepada para hadirin semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semoga selalu kita diberikan keberkahan dalam rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya pada kita semuanya, serta banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, dan nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan untuk berkumpul, bersilaturahmi di rumah saya dalam rangka yang pertama yaitu khataman Al-Quran One Day One Juice, yang alhamdulillah di RW 25 ini sudah ada sekelompok One Day One Juice yang alhamdulillah pada hari ini adalah khataman yang kedua. Minta doa ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan program ini berjalan terus dan akan membawa syafaat buat kita semuanya. Karena kita sebagai umat Islam, itu kitab kita, dan tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dodi bahwa kita harus selalu banyak membaca Al-Quran agar kelak akan mendapat syafaatnya kelak. Yang kedua yaitu santunan anak yatim. Alhamdulillah karena berkenaan dengan hari ini hari Asyura ya Bu ya. Mungkin sebagian ibu-ibu pada puasa ya Bu ya. Mohon maaf bagi yang berpuasa karena kami menyediakan konsumsi, mudah-mudahan bisa dinikmati untuk berbuka saat nanti ya Bu ya. Mohon maaf yang tidak berpuasa silakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga yaitu acara Walimatul Umroh yang insya Allah kami berdelapan insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh, insya Allah akan berangkat tanggal 14 Agustus 14 Juli 6 Agustus ya.
Ya. Ya. Semoga langkah ibu-ibu bisa menghadiri acara ini mendapat ridho dan semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga pada kita semuanya sebagai umatnya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah hadir meluangkan waktunya memenuhi undangan dari keluarga kami untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf barangkali kami dalam penyambutan, penyediaan sarana dan prasarana ada yang tidak berkenan di ibu semuanya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada ibu-ibu yang sebagian kepanasan ya Bu ya, bisa menyesuaikan Bu. Ya, nanti bisa pindah tempat ya Bu ya. Mau berjemur ya, alhamdulillah. Jadi ada khasiatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya ya. Karena nikmat kita mendapat sinar matahari adalah atau vitamin D ya Bu ya. Mudah-mudahan kita nggak usah beli, udah sehat ya Bu ya. Dan ini insya Allah tanggal 14 Juli kami berdelapan, saya, anak saya, suami saya, kakak saya, adik saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ini surprise buat kakak saya ya, dia tahunya berangkat sendiri. Sampai tadi belum tahu ke dia itu ada temennya gitu kan. Iya, maka ini apa surprise buat kakak saya ya. Karena kita berangkat ini selalu ditanya sendiri berani nggak berani. Sampai kemarin pas manasik pun kakak saya belum mengerti kalau ini. Karena pas saya suruh bawa cemilan mus, nggak usah saya bilang gitu kan. Ntar kamu kan nunggu di luar gitu. Terus ini saya kan nunggu di dalam gitu. Ya udah, ntar saya tak bilang ke panitia, ya diizinin masuk. Iya, jadi sampai ini karena pas masuk itu juga apa itu bilang pakai nempel gitu kan. Kebetulan kakak saya nggak bisa, anak saya nggak bisa, ponakan yang nggak apa itu nggak ngikut umroh pun boleh masuk. Itu kan kayak prasmanan gitu, makan sebebas-bebasnya gitu kan. Saya bilang kalau udah pakai nempel udah makan bebas. Jadi kakak saya juga sampai sekarang baru tadi ini kalau misalnya tahu ada adik-adiknya berangkat. Iya, surprise buat kakak saya, cuman nggak ngerjain ya. Cuman kan saya nggak bohongin. Cuma ditanya terus, makanya jangan lupa nanti saya dikenalin sama Pak Sofyan. Iya, dikira sendirian, nanya terus temennya siapa, ada ibu-ibu nggak? Ya adalah masa jamaah bapak-bapak semua. Bapak ibu, suruh kenalin terus dari kemarin gitu, ntar dikenalin ya sama ibu-ibu. Gitu. Iya, alhamdulillah udah kenal gitu. Ya, untuk itu selingan aja jadi cerita lucu buat kakak saya gitu. Ya. Insya Allah saya minta doa dari alhamdulillah udah didoain sama Ibu Ustazah Nin, dan saya mohon doa dari ibu semuanya, mudah-mudahan kami sekeluarga dalam menjalankan ibadah umroh. Mohon doanya dari saya berangkat sampai kembali ke rumah lagi, Allah berikan kesehatan, keselamatan, kekuatan ya Bu ya. Mudah-mudahan di sana di Mekah, Madinah kami diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi untuk kerukunan, untuk sebagai syarat umroh dan rukun umroh, dan mudah-mudahan kami sekeluarga dalam mengerjakan umroh mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur. Ya. Dan kami juga karena kami pergi semuanya satu keluarga, saya nitip rumah kepada para tetangga, Pak RT, mungkin Pak Satpam ya,
minta untuk dijagain rumah dan isinya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keamanan ya, dengan wasilah saya nitip kepada para tetangga semuanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu semuanya atas bantuan material, bantuan tenaga, pikiran. Saya tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang akan membalas kebaikan ibu-ibu semuanya. Dan saya mohon maaf barangkali kami dalam penyambutan, juga dalam menyampaikan sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan di bapak-bapak ibu semuanya. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامع دعانا يا رب بلغنا نزورا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله السلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ya imam ar-rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati Allah Allah ya Rasulallahi khudh biyadi ya imam ar-rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati Allah Allah ya Rasulallahi khudh biyadi salam bin najmi hina wa mal mu'afa saqim sawa salam bin najmi hina wa mal mu'afa saqim sawa واخلعي الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز الأرض ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولم تجعله تروا أكبر البدي والمدري إلى نهاية تمام حمله فلما استقر بها الأرض إكرام بها وبعد الحديث صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محليا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على النبي
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Sakti. Boleh berdiri di sini ya. Ya. Ananda Danis. Ananda Alen. Boleh di sini yuk, Dek. Ananda Vika. Ananda Arga. Ada Arga? Ya. Silakan di sini boleh berbaris di sebelahnya deh. Nah. Adik-adik boleh sarapan kita ambil foto dulu ya. Yuk, berangkat ya. Silakan Bakis. Ada di belakangnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Bapak Ibu pembawa acara, dan tidak lupa juga yang saya muliakan Dhuyufullah wa Dhuyufur Rahman, yaitu keluarga besar Bapak Haji Joni dan Ibu Haja Mustaqimah, dan juga saudara saya Bapak Agung dan Ibu Arbania sekeluarga. Yang alhamdulillah kita sama-sama bersyukur dan bergembira yang insya Allah beliau akan segera menunaikan panggilan Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Senantiasa kita juga doakan mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan seluruh wajib, sunnah, dan seluruh rangkaian ibadahnya dalam keadaan lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya juga yang patut kita titipkan atau minta kepada
saudara kita yang akan berangkat umroh. Kalau Pak Kiai itu saya mengutip apa yang beliau sampaikan beberapa atau setahun yang lalu mungkin di acara Walimatus Safarnya saya ketika di Masjid Al-Hikmah, bahwa kita itu boleh minta oleh-oleh, tapi oleh-olehnya bukan minta tasbih ya Bu ya, tapi mintakan doa ya, supaya saudara kita yang akan melaksanakan ibadah umrah di sana senantiasa tidak lupa mendoakan kita dan tentu saja memanggil kita supaya apa? Supaya Allah mampukan kita semua untuk mengikuti jejak-jejaknya, yaitu minimal kita juga bisa melaksanakan ibadah umrah. Amin. Lebih itu tentunya kita juga sama-sama ingin menyempurnakan keislaman kita, yaitu dengan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, yaitu apa? Yaitu melaksanakan ibadah haji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya luar biasa ketemu dengan Pak Kiai itu seperti orang tua saya sendiri, karena saya selalu cerita kalau di ketemu beliau bahwa saya mantan santrinya di travelnya dulu, karena alhamdulillah saya sekitar tahun 2017 itu berangkat umroh juga melalui travelnya beliau ya, mungkin travelnya yang dulu. Bahkan saya alhamdulillah waktu itu daftar ke rumah beliau, tapi waktu itu ketemu dengan almarhum Umi Sumayah ya Pak Kiai ya. Jadi alhamdulillah ke sana saya bersama istri daftar dengan modal uang berapa waktu itu ya, 5 juta masalah. Ditanya sama almarhum Umi itu punyanya berapa, katanya punyanya cuma segini Umi. Udah nggak apa-apa insya Allah, karena umrohnya insya Allah nanti berangkatnya tahun depan setahun katanya. Pasti Allah akan berikan kemudahan, ya kan? Allah akan berikan jalannya, Allah akan berikan rezekinya. Saya ingat tuh kata-katanya itu. Lalu saya titip tuh sama Umi uangnya itu sama Umi Sumayah itu. Terus sambil beliau mendoakan, dan alhamdulillah setahun kemudian ketika ada notifikasi untuk melunasi dan uangnya sudah ada. Ya, ternyata kita berhusnuzon ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu dan harus ya. Dan apa? Insya Allah kalau kita dimulai dengan niatan baik ya. Makanya kalau ditanya semua ibu-ibu ini saya tanya, mau pergi umrah ibu? Mau pergi haji? Sudah mulai nggak nabungnya? Hah? Udah naruh ke 25 jutanya di bank syariah? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Jangan bilang udah niat tapi tidak pernah menyisihkan sedikit pun uang, atau bahkan paling kecil kita di rumah punya apa? Bisa minimal kita punya celengan yang kita kasih tulisan label tabungan umroh, tabungan haji. Karena apa? Paling tidak itu kita selangkah ya berhusnuzon kepada Allah, meminta kepada Allah melalui wasilah kita selangkah daripada doa. Jangan cuma doa aja ya, bukan mengecilkan doa ya kan. Doa umuhul ibadah. Memang doa itu adalah otaknya ibadah, tapi lebih dari ibadah apa yang kita lakukan? Yaitu apa? Kita mulai mungkin dengan sehari 10.000. Kalau kita kalkulasi Bu, 10.000 sehari kita kali 1 bulan berapa? 300.000. Kalau kita kali 1 tahun berarti ada berapa? Ada 3.600.000. Padahal berarti kalau 10 tahun aja minimal kita udah bisa tuh berangkat umroh. Sekarang berapa ongkosnya? Mungkin 35-36 juta. Cukup tuh. Makanya kalau ibu usianya sekarang udah 50-60 tahun belum berangkat, ya berarti memang tidak pernah nabung untuk itu ya. Nah untuk itu mungkin sebagai apa ya, pembuka aja dari saya, karena barusan saya ketemu Pak Kiai, udah antum dulu katanya yang bicara, hanya saya dipaksa sama Pak Kiai, alhamdulillah tapi bisa bersilaturahmi dengan
Duyufullah, Duyufur Rahman dengan keluarga besar yang insya Allah akan berangkat umrah. Mungkin saya juga memohon kepada Pak Haji dan Bu Haji yang akan berangkat umrah, mohon doakan saya pribadi dan keluarga dan umumnya kami semua yang hadir di sini beserta keluarga supaya Allah mampukan kembali, Allah panggil kembali kami semua untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Syukur-syukur kita bisa berangkat haji. Malah kalau kita doa, gimana kalau kita doa atau minta doa kalau semua yang hadir ini tahun besok bisa berangkat umroh. Amin. Bareng. Mau nggak? Ya, untuk itu nanti daftarnya ke travelnya Pak Kiai Sofyan Sauri. Ya Pak Kiai, ini sekalian iklan Pak Kiai ya. Jadi insya Allah dapat royalti kagak pakai enggak. Ini sekalian iklan. Jadi kalau nanti ya di sini pada banyak mau yang berangkat umroh mungkin bisa nanti lewat Pak Kiai Haji Sofyan Sauri. Nggak lama-lama Pak Kiai ya. Ini hanya sekedar pengantar aja. Terima kasih atas kesempatannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berucap alhamdulillah kita diundang hari ini untuk menyaksikan langsung ada utusan dari Kriya ini untuk menjadi tamu luar biasa. Bapak Joni sekeluarga besarnya dan Bapak Agung pada bulan ini mendapatkan kesempatan panggilan yang menyebut Allah, insya Allah dapat panggilan kembali dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan para guru, para alim ulama, pengasuh pengajian di Kriya, bil khusus orang tua saya Bapak RW, Bapak Haji Amir, luar biasa. Ayo orang tua semua ya, saya dituakan, dia juga dituakan. Subhanallah, kita bahagia pada hari ini. Ayo Bu, udah siang ya, kita tutup pengajian. Hadis yang dekat dengan kita hari ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kebahagiaan buat kita sekarang adalah ada di dekat calon tamu Allah. Karena itu kebahagiaan ini, meskipun orang yang sering mondar-mandir ke tanah suci Mekah, kalau ada orang yang berangkat ke tanah suci Mekah kalau benar mabrur, maka terperanjat hatinya ini, apalagi yang belum pernah. Maka yang belum pernah, yang sudah pernah, hari ini semoga Allah kabulkan doa kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah insyaallah. Ada 3 hal titipan kita buat Bapak Haji Joni dan Bu Mustaqimah bersama putra-putranya, putri-putrinya, bersama Pak Agung dan istri. Yang pertama, beruntung. Kita turut bersyukur, beruntung 2 keluarga ini, 8 orang mendapatkan panggilan. Saya tanya dan jawab serentak. Ibu, Bapak kenal Allah? Kenal Allah? Di mana kenalannya? Allah sendiri yang mengenalkannya. Innani anallahu la ilaha illahu. Aku adalah Allah Tuhanmu, tidak Tuhan kecuali Allah.
Kenal Bupati Bogor? Enggak kenal. Masya Allah. Kira-kira Bupati kenal kita? Enggak juga, Masya Allah. Ibu kenal Allah? Kenal. Apakah Allah kenal kita? Susah sekali Bu ini. Jangan-jangan Allah tahu bukan kenal. Tahu orang ini malas, tahu orang ini nggak pernah zikir, tahu orang ini nggak pernah minta ke tanah suci, kita ganti dengan kenal. Maka sekali lagi kita diwakili orang yang telah dikenal duluan oleh Allah, Pak Joni dan istri serta anaknya, serta Pak Agung dan istrinya. Dikenal punya keinginan, dikenal ingin tawaf, dikenal ingin sa'i, dikenal ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenal. Maka ketika dikenal itu Allah panggil. Kalau boleh pinjam bahasanya Johnny kan? Kata Allah gitu kan, John sini, sudah waktunya kamu tawaf lagi. Padahal sudah pernah tawaf. Kita yang ngerengek terus belum juga dipanggil. Bukan belum dipanggil, waktunya mungkin berganti. Setelah Pak Joni, setelah Pak Agung dan keluarganya semua, kita akan ikut pada tahun yang akan datang insyaallah. Yang paling penting menengadah. Pak RW sudah berikan motivasi kumpulin uang. Saya mengatakan tidak usah kumpulin uang. Tidak usah kumpulin uang, kontan aja. Yes. Ya, itu motivasi Pak RW luar biasa. Satu. Nanti yang mimpin berangkat Pak RW insyaallah. Selanjutnya, ini nomor pertama saya katakan keuntungan buat yang berangkat ke tanah suci dalam hal ini Pak Joni bersama Pak Agung dipanggil. Sudah waktunya. Berarti ada innallaha alimun, Allah Maha tahu. Tapi ada innallaha basirun, mengetahui. Kita ingin lihat dua-dua ini antara tahu dengan kenal. Maka sekali lagi kita semua yang ada di tenda ini, yang ada di tempat ini, usahakan kita dikenal Allah, dikenal kebaikannya, dikenal sujudnya, dikenal macam-macam kebaikan. Maka disitulah kemudahan Allah untuk memanggilnya. Karena pengalaman Pak Haji Amir mungkin bisa melihat di sana. Ada orang berangkat bukan karena dikenal, tetapi karena gengsi, karena malu atau diajak manasik pun tidak bisa, tidak mau. Beda yang dikenal dengan yang silahkan datang. Kopernya sama, seragamnya sama, pesawatnya sama, hotelnya sama. Di sana berbeda. Mana yang dikenal Allah, mana yang sekedar datang. Kadang-kadang ada yang tidak boleh masuk Masjid Haram. Selama berangkat ke tanah suci, tinggal di hotel, tidak pernah melihat Ka'bah, juga ada. Jadi di sini kita berusaha dikenal. Satu bukti apa? Ketika orang tua ikutin apa aturan yang ada. Tapi orang yang tidak manasik, tadi dalam hadis, manistata itu segalanya, kemampuan. Orang yang tidak dikenal Allah datang ke tanah suci, silakan saja. Begitu dia tawaf, dia melihat Ka'bah berbeda dengan dikenal oleh Allah. Ketika melihat Ka'bah, itu rasanya begitu masuk ke area Ka'bah, kita mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Seakan-akan kita berbicara begini, ya Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Saya datang ke Ka'bah ini bukan mau menyembah Ka'bah, tetapi Allah merintahkan untuk tawaf di situ 7 putaran. Tidak kami musyrik, tidak kami menuhankan kecuali Engkau ya Allah. Tapi orang yang sekedar berangkat ke tanah suci Mekah hanya menggugurkan kewajiban, bahkan tidak berniat apa-apa kecuali minta dunia saja, maka di sana dia akan mengatakan beda ya. Yang tadi bisa nangis tawaf, bisa nangis berdoa,
rasanya tidak ada orang depan Ka'bah kecuali saya dengan Allah, kecuali dia dengan Allah, karena saking khusyuknya. Bahkan Rabi Adawiyah ketika tawaf itu tidak kelihatan Ka'bahnya, Ka'bah tidak kelihatan. Maka sunnahnya ketika tawaf tidak boleh melihat Ka'bah, tetapi terus tawaf sebatas melihat tempat sujud, tawaf terus tawaf terus tawaf. Sebab akan terganggu. Berbeda dengan orang asal datang. Kalau orang datang ke sana atas panggilan Allah, kemudian manasiknya bagus, minimal ikut aturan yang ada, dia akan menangis, dia akan tadarruh, dia akan merendah, dia akan berdoa, dia akan maksimal rindu. Beda dengan yang tadi. Ka'bah itu ternyata segi empat ya. Dibuang dari bata kok ya. Atau kalau itu kan bisa aja kita buat di rumah. Ini orang yang tidak mengagungkan. Karena itu kita bersyukur ada perwakilan kita datang ke tanah suci, pasti kita didoakan oleh beliau-beliau ini. Kenapa sebabnya? Dia akan tadarruh, keuntungan dikenal dan dipanggil oleh Allah ke sana. Panggilan Allah itu kan ada berapa? Satu, panggilan sholat, hayya ala sholat. Ada panggilan jihad, hayya ilal jihad. Ada lagi panggilan lain seperti panggilan haji dan umroh. Ada panggilan yang terakhir, panggilan mau pilih yang terakhir aja. Semua panggilan itu tergantung siapa yang dipanggilnya. Ada yang dipanggil karena terpaksa sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, masuk. Maaf ya sekali lagi. Insya Allah Bapak Agung bersama Pak Joni dan para istri-istrinya, keluarganya sudah selesai manasik. Hari ini saya bukan mengajarkan manasik, tetapi motivasi buat kita yang belum berangkat, semoga bisa berangkat. Sampai di Mekah itu ada orang di hotel diuji sama Allah, tidak melihat Ka'bah sama sekali. Apakah dikasih head sepanjang di sana, atau dikasih sakit sepanjangnya? Begitu selesai waktunya umur sehat, tidak sedikit dan begitu. Atau mungkin ada yang belum diampunkan dosanya, begitu masuk halaman masjid pun tertolak, rasanya tidak mau masuk masjid. Semua itu ada tergantung siapa dia. Saya tahu Pak Joni dengan istri dan anaknya, kemudian Pak Agung dan istrinya kemarin manasik sangat antusias mengikutnya, khusyuk, tadarruh. Saya yakin beliau benar-benar mau melaksanakan umroh itu karena cinta. Tadi dikenal, yang kedua karena cinta. Saking cintanya ada 3 tahapan. Cinta itu kan dari mata turun, jangan ke hati dulu, ke otak dulu, nggak apa? Dari mata melihat. Ketika melihat Ka'bah indah, melihat seseorang indah, melihat zaman berbagai negara indah, mata itu luar biasa indah. Tapi cinta terhadap istri pun sama. Contoh sekarang, contoh cinta nih. Bagaimana nanti di depan Ka'bah? Sekarang keluarga dulu. Ibu kena Siti Julaiha. Tahu ya? Siapa dia? Siapa Julaiha? Oke, ibu kena Yusuf. Siapa dia? Nabi Yusuf. Apanya Julaiha? Suami. Kapan nikahnya? Ibu diundang. Siti Julaiha ini cinta ya, cinta bagian dari Ka'bah. Besok itu kita merangkulkah, rindukah, memandangkah, nanti ada nilainya supaya ibu termotivasi ingin, tidak terbatas tua atau muda, sakit atau sehat, berangkat insya Allah. Apa Bu? Julaiha ketika ingin Yusuf luar biasa menggodanya sampai dapat Yusuf itu. Dapat, akhirnya nikah. Bu, nikah Yusuf itu nikah. Gimana cintanya? Pertama dari mata, Yusuf tuh ganteng, Yusuf tuh hebat, Yusuf tuh pinter, maka Siti Julaiha tertarik dengannya. Baru turun ke pikiran, jangan langsung ke hati. Milikin gak ya? Ambil gak ya? Dia suka gak ya sama kita? Begitu, siapanya? Julaiha. Maka terus digoda, akhirnya turun ke pikiran, lanjut. Akhirnya nikah. Sampai punya cucu namanya Rahmah yang nikah kepada Nabi Ayub. Kita tidak cerita itu, kita cinta dulu. Bagaimana cintanya orang yang umroh kepada Ka'bah dan Nabawi?
Begitu sudah nikah, lama rumah tangga dengan Nabi Yusuf, ternyata cintanya langsung turun ke hati. Nabi Yusuf selain ganteng, pinter, ahli ibadah, udah pasti Nabi. Maka istrinya mengikuti bagaimana Nabi Yusuf beribadah. Lama ketika beliau siapa tadi? Julaiha ibadah, sudah lama rumah tangga ibadah seperti ibu, ibadah. Datang suami bernama Yusuf dari pintu Juleha terus beribadah, nunduk ibadah. Akhirnya ditungguin sama Nabi Yusuf. Bangunlah Siti Juleha dengan senyuman. Juleha, kenapa kau panggil kok tidak nengok, tidak menjawab? Apa nih? Cinta yang hebat dekat Allah. Cintai karena Allah. Yusuf, arabtuka Yusuf, saya kenal Yusuf dulu ganteng, hebat dan sebagainya. Ba'da arabtu setelah aku tahu siapa Tuhan Yusuf, maka aku pindah cintanya bukan ke Yusuf lagi, tapi kepada Allah. Karena engkau mengajarkan ibadah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Maka Allah aku dulukan. Begitu hebatnya Siti Juleha yang tertarik pada suami ketika belum nikah. Begitu nikah ibadahnya hebat, bukan cair, bukan malah malas, ibadahnya hebat. Dipanggil suami pun mengatakan, Arab tu Yusuf, saya kenal engkau. Tapi pada Arab tu Rabba Yusuf, setelah aku tahu Tuhannya Yusuf, aku pindah cintanya kepada Allah. Akhirnya aku coba pelukan di sana karena Allah. Ini rumah tangga yang hebat. Sama ibu semua yang di sini, yang sudah yang belum, pernah melihat Ka'bah enggak? Ayo. Pernah melihat Ka'bah enggak? Pernah melihat Ka'bah di mana? Di TV, di YouTube, di mana-mana. Udah kelihatan. Indah enggak, Bu? Bagus enggak? Apa yang mengatakan bagus? Mata. Ada nggak kepikiran siapa ingin banget tolak di sana? Ada? Kalau nggak ada, nggak usah ngomong. Ada ingin tolak di sana? Ada. Rasanya gimana ke stop ke sana? Akan dibuktikan oleh Pak Joni dan istri dan keluarganya dan Pak Agung dan keluarganya. Maka turun ke hati. Begitu indahnya sampai Ka'bah pun tidak kelihatan karena sebab tangisan begitu hebat. Ada seorang istri, saya nggak sebut namanya, di sini kali ada. Jadi istri sudah karena Allah cintanya itu, begitu lagi salat, assalamualaikum suaminya. Assalamualaikum, adik tutup gak jauh lagi sholat. Kalau sholat wajib bukan sholat sunnah batal. Begitu selesai, istrinya duduk. Saya contohin aja duduk ya. Capek. Duduk istrinya begini. Datang suaminya maki-maki. Kamu tuh gimana? Aku salah gak dijawab. Aku capek. Aku marah, benar marah suaminya. Istri yang sudah karena Allah cintanya, dia senyum lihat suaminya marah. Senyum aja lihat suaminya marah. Kata suaminya, kenapa kamu malah senyum? Aku marah-marah. Senyum lagi. Betapa indahnya makhluk Allah ini. Lihat bibirnya ke dalam keluar, lihat matanya merah, kedip-kedipan. Bu, kau sudah kena Allah. Ternyata tawaf itu 7 putaran, kalau nggak punya niat capek. Saya itu 7 putaran capek, tidak akan pernah capek kalau cintai maka naik. Tadi kita bersyukur ada yang dipanggil. Sekarang Pak Agung dan Pak Joni dan keluarganya naik menjadi apa? Cinta. Cintanya dari mata. Betapa ingin cepat ke Mekah. Berpikir saya bayar ongkosnya, naikin ke hati. Saya ingin menikmati bagaimana indahnya berdoa depan Ka'bah. Bagaimana berdoa depan Ka'bah, bagaimana melihat Ka'bah, bagaimana pergi Ka'bah. Kenapa? Beliau tahu motivasi. Sudah kenal Allah. Ka'bah yang segi 4 itu tidak kurang dari 120 malaikat nungguin yang datang. Mau? Udah nanti saya doain. Berangkat sama saya. 124 malaikat
Dia akan menyaksikan dan mendengarkan apa keluhannya. Itu pun dibagi orang yang datang, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tawaf, kemudian sholat, dia akan mendapatkan 120 rahmat. Bagaimana orang cuma datang, ngeliatin aja, doa enggak apa enggak, selfie, kan? Datang ngeliatin, cuma ngeliatin saja ketentuan Allah, itu dapat 40 rahmat. Enak kok kau cintai. Begitu melihat suami lagi marah-marah kayak tadi, indah banget ciptaan Allah ini. Karena nikah itu kan Allah yang menemukan, kita mempertemukan. Sama dipertemukan dengan Ka'bah. 40 rahmat buat Pak Agung, buat Pak Joni dan keluarga. Tidak sholat, tidak tawaf, cuma memandang doang. Nanti di lantai 2 begini aja ngeliatin, cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Enggak doa apa, cuma dapat 40 atau 2. Kemudian yang sholat sunnah dapat 60 rahmat. Begitu nanti siapa yang lihat sholat dan tawaf dapat 120 rahmat. Maka nanti ada sesi bebas, sesi untuk dipersilahkan keluarga masing-masing tawaf dengan keluarganya atau pribadi. Dia akan meraih 174 rahmat. Lalu akan merasakan bagaimana panggilan Allah dijalani dengan cinta, lalu dekat dengan Allah, tabarru Allahu Akbar. Bayangkan Bu, di sini juga bisa, di sana lebih-lebih. Sholat sunnah semua ya. Ketika Allahu Akbar, itu Allah mendatangkan semua dosa-dosanya kepada orang yang sedang bilang Allahu. Diulangi lagi Bu, orang yang angkat sholat, angkat tangan sholat, ayo Allahu Akbar. Ketika itu Allah mendatangkan semua dosa-dosa dia kepada orang yang bilang Allahu Akbar. Begitu baca surat Fatihah, baca surat, lalu dia ruku. Begitu ruku, dosa itu disimpan di pundak, disimpan di kepalanya. Begitu ruku, berjatuhan, ditarik sama Allah. Apalagi di depan Ka'bah, sambil pelek, sambil nangis, sambil terus, sambil munajat. Ya Allah, bukan karena ongkos, tetapi Kau mampukan. Ya Allah, bukan karena jauh, tapi Kau dekatkan. Ya Allah, bukan karena susah, Kau mudahkan. Ya Allah, bukan tidak berkah, Kau berkahkan. Aku datang ke hadapan Ka'bahmu, di depan pintu multazammu. Aku munajat padamu, ya Allah. Pasti mereka tangisan pun tidak hilang air matanya, dikumpulkan sama Allah. Untuk apa? Untuk nanti menyiram api neraka terhadap dosa yang dia perbuat. Siapa nggak mau umroh? Siapa nggak mau haji? Kalau nilainya jelas dan ada nilai yang kita ambil, tidak sedang berangkat. Memang bisa ada kecintaan. Ya Allah, saya Kau panggil, Engkau mampukan, Engkau lancarkan, Engkau sehatkan. Aku akan buktikan cintaku padamu ya Allah. Dengan pelukan-pelukan Ka'bah ini. Lalu gimana sujud? Maka sujud nanti yang di Mekah, yang disinggah sama perbanyak. Minimal aspeknya subhana rabbiyal a'lanya 20. Nikmati kemana? Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Nikmati kecintaan di sana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur. Belum lagi Bu, dimotivasi nih. Kayak ihram nih laki-laki nih. Ibu sudah pakai baju ihram. Laki-laki pakai ihram. Ketika mengatakan nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ibu udah bisa lihatnya. Bisa lihatnya. Siapa tuh berangkat tahun depan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bayangkan Bu, itu bukti di sana kayak ihram sudah pakai, sudah suci, sudah sunnah, mengatakan begitu. Masya Allah, ketika kan ihram dilibatkan ke sini, jatuhkan niat, dosanya ditarik satu persatu semua.
Siapa yang nggak mau berangkat umroh? Siapa yang nggak mau berangkat umroh? Siapa yang mau berangkat umroh? Tahu kenapa? Sebuah dosa. Bayangkan sepulang dari sana, Bu Mustaqimah meninggal. Innalillahi. Bebas sudah. Gimana Bu? Ini Pak Amir masih ada. Masya Allah, habis pantas kata Pak Amir kalau pulang dari Mekah itu seperti bayi lagi. Maksudnya bukan kelakuannya, bukan kelakuan. Pulang dari Mekah itu orang kalau diterima umroh dan hajinya itu kayak bayi lagi. Maksudnya dosanya bersih, bukan kelakuannya. Mama, nenek, bukan. Ini. Subhanallah. Ternyata yang tua, yang muda, yang ompong, yang jelas di sana sama kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah jawaban cinta kepada Allah. Ya Joni, ya Agung, sini. Jawabannya labbaik ya Allah. Bu Mustaqimah labbaik. Anak-anaknya istri Agung labbaik ya Allah labbaik. Labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik. Saya datang. Ongkos itu memampukan kesehatan, saya datang. Labbaik. Mau ompong, mau lengkap giginya tetap labbaik Allahumma. Berbeda kalau imam di masjid sini. Kalau sudah 80 tahun itu biasa pelupa. Untungnya umroh itu kan dibimbing. Lupa nggak lupa pun ikut. Bayangkan imam di masjid kita di sini orangnya sudah 80 tahun pelupa, ya kan? Diganti nggak mau. Imam lah dia. Luruskan safnya. Kata bapak belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tua. Bermaghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gimana jawabnya? Hese kan? Itu makanya pakai yang agak, maka pembimbing kita itu yang jelas bahasanya, yang jelas mimpinya, biar yang ikutnya juga sama. Ini sudah tua, pengen mimpin mulu ya susah. Ini apa? Begitu baca suratnya, surat yang kembar, banyak ayat kembar kan? Babi ayy ala itu kembar banyak banget. Di al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna wala ana. Pantes Allah lupa. Ayo kata Pak Amir di belakang. Lakum dinukum. Oh iya lakum. Ayo apa? Lakum dinukum waladdallin. Ini susahnya. Maka sekali lagi, sama haji umroh itu butuh pembimbing yang jelas, butuh manasik yang jelas. Pembimbing utama adalah kitab, bisa dibaca, tapi pembimbing yang bersuara itu penting. Maka kalau merasa tidak tahu, harus mau dibimbing dimanapun, mau di rumah kita sebagai istri mau dibimbing sama suaminya, mau di masjid dibimbing sama imam dan guru-gurunya, mau berangkat haji dibimbing sama orang yang dimengerti supaya jelas kesananya. Nah, keuntungan Bu Mustaqimah, Pak Joni, Pak Agung dan keluarganya ini dapat pembimbing insya Allah yang sudah biasa di sana. Semoga ibu juga begitu nanti Bu insya Allah. Lagi satu, dapat panggilan dari Allah bahwa Pak Agung, Pak Joni dan keluarga dikenal oleh Allah, ada kesiapan berangkat ke sana, dikenal punya ongkosnya, dikenal aman di rumahnya, dikenal sudah segala macam administrasinya, dikenal dia mau tawaf, dikenal dia mau sa'i. Yang kedua cinta.
Maka Pak Agung, Pak Joni bersama keluarga 8 orang ingin membuktikan cintanya di hadapan Allah SWT. Belum lagi di Nabawi. Semoga ibu semua yang ada di sini, bapak bisa berangkat ke Madinah Munawwarah. Masya Allah. Nanti ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di depan Nabi Muhammad, Masya Allah. Kayaknya Ibu Mustaqimah dan Pak Agung dan Pak Joni dan keluarga akan bertetangga dengan Nabi Muhammad 4 hari 4 malam. Luar biasa. Kita aja bertetangga dengan Pak RW aman. Aman ya Bu? Aman. Aman banget. Ini di dekat. Ibu bayangkan di sini kita coba ya, kita coba ya. Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Agak. Assalamualaikum ayyuhan nabi di sini. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di sini. Di sana assalamualaikum dekat. Kak itu dekat sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nabi Muhammad itu menjawab. Kenapa? Ya sudahlah, bodo amat. Nanti gak jadi lurah. Lanjut. Di sini kita assalamualaikum ayyuhan warahmatullahi. Dari sini di sono dekat, maka dari sini ke tembok, dari sini ke Nabi Muhammad depan kita. Saya sempat dapat jamaah berbahasa Sunda asli murni. Saya katakan silahkan berbahasa masing-masing kalau tidak bisa bahasa Arab. Nah, kalau saya insya Allah bimbing pakai bahasa Arab, coba dia kata Nabi Muhammad, saya nggak bisa teriak-teriak. Apa coba kedengaran banget? Ya Rasulullah, saya nangis, dia ngomong, punten nembe ayeuna tiasa kadir teh. Masya Allah, indah banget kata-kata itu. Punten ya baginda ya Rasulullah, baru sekarang saya bisa kesini. Itu bukti cinta kita. Semoga yang dengar ini barusan semua ditunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, saya baru sempat kesini sekarang. Allah mudahkan, Allah mampukan, Allah lancarkan, Allah berkahkan. Bisa ketemu dengan Engkau ya Rasulullah. Bisa dekat dengan Engkau ya Rasulullah. Nanti dekatkan saya di surga denganmu ya Allah ya Rasulullah. Itu yang manasiknya benar. Tapi yang tidak manasik, yang mana nak makam Rasul? No. Oh ini makam Rasul. Assalamualaikum Rasul. Tidak ada kesopanan sama sekali. Nanti ada di Raudhah perpanjang ruku, perpanjang sujud, maksimalkan di sana bagi orang yang memperlihatkan cinta panggilan Allah, cinta panggilan Rasul. Tapi orang yang tidak cinta sekedarnya saja. Nanti pulang ke Indonesia paling banyak ceritanya, paling banyak ngobrolnya, paling banyak bohongnya. Kamu naik onta gak? Naik dari mana? Dari Mekah ke Madinah, bohong banget. Masya Allah. Jadi keuntungan yang 8 orang dari Geria di bulan Juli ini berangkat umrah ini mewakili kita insya Allah. Sekali mewakili kita insya Allah, nanti ibu akan hafal wajah-wajah kawan dari Mustaqimah. Akan bapak-bapak akan dikenal wajahnya oleh Pak Joni dan Pak Agung. Itu merupakan doa. Semoga yang dilintaskan wajahnya oleh tamu-tamu Allah ini, semua kita akan dipanggil. Ketika mengatakan ya Rasulullah, ini nih Pak Agung, Pak Joni, Pak Ibu Mustaqimah nih, lihat saya. Ya Rasulullah, semua terbayang wajah-wajah majlis ta'lim. Ya Rasulullah, kebayang warga-warga yang kena digeria oleh kawan-kawan yang berangkat ke sana. Itu sudah doa. Karena kalau titip doa nggak bisa titip nama. 1, 2, 3, 4, 10, 100 nama. Mustaqimah kebingungan. Ya Rasul salam di Khadijah, di Fatimah dari ini. Orang udah pulang. Dia masih
Itu cara berdoakan di hadapan Allah dan hadapan Rasul tanpa menyebut nama sudah doa, apalagi menyebut nama. Maka kalau ada orang berangkat ke tanah suci Mekah, samperin dia, salaman dengan dia, minta dipandang wajah kita. Nih. Dengan penuh tangisan, maka terbayanglah orang yang dekat dengan kita diserahkan ke ya Rasulullah. Ketika di hadapan Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu melintaskan nama-nama kita. Kalau saya ingin membimbing, ketika bilang Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, selesai sampai situ, saya katakan ibu bapak, silahkan absen orang yang ada di benak kita, wajahnya lintaskan, panggil ke sini untuk bisa berangkat umroh dan haji atau tidak umroh bisa ke Madinah. Itu bu, orang yang manasik itu begitu, orang yang tidak manasik lewat. Nah ini barangkali salah satu, sekali lagi kita bersyukur. Satu, ada perwakilan kita dipanggil oleh Allah ke tanah suci Mekah, alhamdulillah. Yang kedua akan membuktikan cintanya jamaah umroh kepada Allah dan Rasulnya di kota Mekah. Kemudian, terus yang ketiganya terakhir adalah satu, niat menanamkan cinta kepada Rasulnya. Keduanya adalah niat hijrah, niat berubah. Ingin berubah sesuatu, berubah melalui doa. Ada belum berubah di rumah saya, ya Allah, apa? Anak saya belum nikah. Ya Allah, jodohkan dan orang yang baik, yang soleh, yang berkecukupan, akhlaknya berkecukupan, hartanya berkecukupan, ilmunya berubah. Ya Allah, suami saya jangan nikah lagi. Kata siapa? Kata siapa? Kata saya, bukan kata Ustaz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jamaah-jamaah pengen banget berangkat ke tanah suci. Ya Allah, itu namanya hijrah. Memindahkan sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Kurang baik, kalau bisa kurang baik, wafat sebelum lihat Ka'bah. Maka baik sekali kalau sebelum wafat sudah lihat Ka'bah. Kita doakan semua, bukan berarti tidak baik yang wafat sebelum lihat Ka'bah. Cuma ini kesempatan hijrah. Berangkat dari Gunung Putri ke bandara, ke Jeddah, ke Mekah, di sana akan tadarus kepada Allah. Semua akan kita undang orang dunia, pindah ke Madinah, diundang lagi. Itu adalah tahapan umroh melalui manasik yang pernah kita jalan. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kita bersyukur ada yang mewakili kita berangkat ke tanah suci Mekah, pertanda bahwa kita akan didoakan oleh jamaah umroh insya Allah. Yang kedua adalah ingin membuktikan cinta kepada Allah baik di tanah air atau di Mekah. Terlebih di Mekah sana akan terasa sekali, tidak ada gangguan dunia, tidak ada gangguan uang, tidak ada gangguan problem apapun. Yang ada indahnya beribadah. Maka nanti akan bercerita bagaimana orang yang ada di hadapan Ka'bah tidak pernah ingat apa-apa kecuali ingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun sama. Maka ibu bisa melakukan, bapak bisa melakukan dalam dua hal. Satu ketika ruku, yang kedua ketika sujud. Satukan kita dengan Allah SWT. Yang terakhir, keberangkatan ke tanah suci Mekah adalah ingin merubah melalui doa. Maka doa yang paling dikenal dalam tawaf dan sa'i itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Didengarkan baik-baik. Sebagian manusia baik di sini terlebih depan Ka'bah, dia hanya minta tentang dunia, tentang pangkat, tentang uang, tentang pekerjaan. Allah akan kasih, tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka disusul dari ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina, lanjut, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang tahu doa ini pamungkasnya. Sebagian lagi orang mengatakan, ya Allah, berikanlah dunia kepada saya, dunia rumah tangga saya, dunia anak-anak saya, dunia kebahagiaan saya.
dunia sebutkan semua. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah akhirat yang baik, dimatikan diwafatkan dengan baik, dicabut nyawa dengan baik, dimandikan oleh orang baik, dikafatkan oleh orang-orang baik, disolatkan oleh orang yang banyak yang baik, diantarkan ke kuburan dengan orang yang banyak yang baik, disambut malaikat yang baik, dibangkitkan dengan cara baik, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Nah, itulah doa pamungkas. Jadi orang ada doa dunia saja, maka tidak akan pernah dikasih akhirat oleh Allah. Maka yang bagus adalah mintalah dunia dan mintalah akhirat. Kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walham. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafidah mahluka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil islam, ya Rabbana lakal hamdu bil hidayah, ya Rabbana lakal hamdu bil in'am, ya Rabbana lakal hamdu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana min kulli khati'atina, Allahumma ighfir lana min kulli sayyi'atina, Allahumma ighfir lana min kulli sa'iri a'malina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, hajatuna kathir, nas'aluka ridha, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minas sakirin waj'alna minas syakirin waj'alna minas sajidin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Allahumma ya Allah barik fi hayatina, Allahumma barik fi umurina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi auladina wa abnaina, Allahumma barik fi amwalina, Allahumma barik min kulli sayri amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz kita Kayhat Sufyan Sawri. Alhamdulillah atas waktu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pembawa acara, saya Pak Dodi dan di samping saya bahwa imani yawal ma'adi nabiyuna al-mukhtar hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana bahwa imani yawal ma'adi
dilakukan kepada yang anggota Dewan Jus dan yang anggota Rawi diharap jangan pulang dulu. Sallu ma'ana ya Khudar fa huwa imani yawmal ma'adi. Like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah